Berawal di pagi hari yang cerah di suatu tempat karnaval di pekan raya, Charlie Kenton di dalam trailer truknya terbangun karena deringan teleponnya dari orang yang ingin menagih hutang kepadanya. Pagi hari yang sangat buruk bagi Charlie. Kemudian beberapa bocil tak sengaja melihat robot milik Charlie yang bernama Ambush. Lalu bocil-bocil itu meminta Charlie untuk menunjukkan Ambush kepada mereka. Di saat salah satu bocil itu ingin memfoto Ambush, Charlie meminta bayaran $5. Para bocil yang kecewa itu pun pergi meninggalkan Charlie. Charlie pun menemui teman lamanya bernama Ricky. Dia adalah promotor robot melawan Banteng. Charlie dengan sombongnya menantang Banteng milik Ricky dengan taruhan $20.000. Ricky pun mengancam Charlie tidak mampu membayar jika kalah, maka dia akan menghajar Charlie hingga sekarat. Ricky pun bersiap untuk mempersiapkan pertandingan spektakuler di pekan raya itu antara robot Ambush milik Charlie melawan Banteng miliknya. Charlie pun memamerkan gerakan tinju Ambush kepada para penonton. Beberapa saat kemudian, Banteng pun dikeluarkan. Ambush dengan mudah menjatuhkan Banteng itu. Charlie yang sombong itu lengah. Banteng milik Ricky pun menyeruduk Ambush hingga salah satu kakinya copot. Banteng itu terus menghajar Ambush hingga rusak parah dan remuk. Ricky pun memperingatkan Charlie untuk tidak kabur. Beberapa saat kemudian, Charlie yang terburu-buru memasukkan Ambush yang rusak ke dalam truk trailernya didatangi oleh dua orang pria tak dikenal yang memberi kabar bahwa Caroline Fallon, mantan istrinya, telah meninggal. Mereka menyuruh Charlie untuk menghadiri sidang hak asuh anak satu-satunya yang dia tinggalkan sejak lahir. Charlie pun segera pergi dari karnaval itu dengan Ricky yang kesal karena telah ditipu. Keesokan harinya, Charlie menghadiri sidang hak asuh anak satu-satunya yang bernama Max Kenton. Di dalam ruangan sudah ada adik mantan istri Charlie yang bernama Debra bersama suaminya Marvin. Debra ingin memiliki hak asuh Max karena suaminya adalah pengusaha sukses dan mapan. Charlie menyadari kalau Marvin pengusaha kaya, kemudian mengajaknya berdiskusi di luar ruangan. Charlie tahu kalau Debra sangat ingin mengasuh Max. Charlie memberi penawaran kepada Marvin jika ia ingin memiliki hak asuh Max. Charlie membutuhkan uang $100.000. Karena Marvin seorang pengusaha kaya itu setuju. Namun, ia berencana pergi selama 2 bulan ke Italia karena urusan bisnis. Selama itu, ia akan menitipkan Max kepada Charlie. Marvin memberikan $50.000 untuk uang muka, lalu sisanya dia akan membayar setelah membawa Max. Charlie pun setuju dan menyuruh Marvin untuk merahasiakan kesepakatan ini. Charlie pun mendatangani surat peralihan hak asuh atas Max. Charlie kemudian keluar dari gedung pengadilan dan sambil menelpon koneksinya untuk membeli sebuah robot bekas yang masih layak bertarung hari ini juga. Kemudian Charlie bergegas pergi menuju gedung olahraga tinju Talet. Charlie di sana menemui Bailey Talet. Bailey adalah pemilik gedung olahraga tinju Talet warisan dari ayahnya. Charlie menjelaskan kalau hari ini dia memesan robot bekas seharga $45.000. Bailey yang mendengarnya pun kesal karena Charlie memiliki hutang kepadanya senilai $6.000. Bailey memberi penjelasan kepada Charlie kalau dia tidak segera melunasi hutangnya, maka gedung olahraga tinju miliknya itu akan tutup karena disita oleh pihak bank. Charlie menjelaskan kepada Bailey kalau dia akan membantu melunasi hutangnya apapun caranya. Beberapa saat kemudian, Marvin datang dan memberikan uang $50.000 sesuai kesepakatan dan mengantar Max untuk tinggal bersamanya sementara dia pergi ke Italia. Ini adalah pertemuan pertama Max dan Charlie. Kemudian Bailey datang memberitahu bahwa robot pesanannya sudah tiba. Charlie pun mengeluarkan uang yang ia terima dari Marvin untuk membayar robot itu. Max tahu dan kesal karena Charlie meminta sejumlah uang agar Marvin bisa mengadopsinya. Mereka pun masuk ke dalam memeriksa robot yang baru Charlie beli. Max mengenali robot itu bernama Noisy Boy. Charlie mencoba pengendali suara untuk Noisy Boy, namun tampaknya tidak bekerja. Max kemudian mencoba alat pengendali suara itu dengan menggunakan bahasa Jepang, dan berhasil. Ternyata, perintah suara Noisy Boy masih berbahasa Jepang. Bailey kemudian merubah settingannya ke dalam bahasa Inggris agar mudah. Charlie menaruh Noisy Boy ke dalam truk trailernya dan kemudian bergegas pergi untuk mencari uang. Max yang ingin ikut mengancam Charlie dengan menjatuhkan kunci mobilnya ke dalam selokan apabila ia tidak ikut bersamanya. Charlie yang tidak punya pilihan bersedia mengajak Max. Mereka pun sampai ke arena Crash Palace, di mana pertarungan antar robot sampai mati atau rusak. Di sana ramai sekali para penggemar tinju robot berkumpul. Promotor itu menyarankan Charlie untuk mengambil pertandingan pembuka saja. Charlie yang sombong tidak mau pertandingan ecek-ecek dan menjelaskan bahwa ini adalah Noisy Boy yang dulunya adalah mantan robot petarung Liga Dunia. Charlie ingin Noisy Boy bertarung di pertandingan utama. Promotor itu langsung memasangkan Noisy Boy dengan Midas, robot juara bertahan di Crash Palace.
Max menyarankan Charlie agar mengambil pertandingan pembuka saja dan pergi dari tempat itu. Tapi Charlie bersikeras ingin cepat mendapatkan uang, dan akhirnya pertarungan utama malam itu digelar. Pertarungan antara Noisy Boy melawan Midas. Pertarungan pun dimulai. Dengan perintah suaranya, Charlie mengendalikan Noisy Boy dan mampu menjatuhkan Midas. Mantan petarung Liga Dunia ini membuat Midas kewalahan. Namun, Midas mampu melawan balik. Midas mulai menghajar Noisy Boy habis-habisan. Charlie yang berusaha mencari combo terbaik Noisy Boy tidak bisa berbuat banyak. Noisy Boy pun kalah dan hancur. Charlie kehilangan uang 45.000 dolarnya hanya dengan satu malam saja. Charlie dan Max pun pergi dari tempat itu dan mampir ke lokasi pembuangan sampah untuk mencari spare part bekas yang mungkin bisa digunakan untuk dirakit menjadi robot. Di dalam, mereka mengendap-endap menghindari kamera CCTV yang mengawasi area itu. Tiba-tiba turun hujan dengan sangat lebat. Sambil mencari spare part, Charlie menjelaskan kalau dulu robot diciptakan seukuran manusia untuk bertarung. Dan lama-kelamaan, popularitas tinju robot menggeser olahraga tinju manusia. Kemudian seiring berjalannya waktu, robot-robot itu dibuat dengan ukuran semakin besar. Karena orang-orang ingin melihat pertarungan yang sangat luar biasa. Charlie sendiri adalah seorang mantan petinju profesional. Max yang berdiri di tepi jurang, kemudian terperosot jatuh ke dalam jurang. Beruntung Max tersangkut sesuatu, itu adalah lengan robot. Charlie bergegas menyusul Max untuk menyelamatkannya. Max yang berhasil selamat meminta Charlie membawa robot yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Namun Charlie menolak kalau itu hanya rongsokan robot biasa. Jika Max menginginkan robot itu, Charlie menyuruhnya untuk membawanya sendiri. Charlie pun pergi meninggalkan Max. Siang harinya, Max berhasil membawa robot itu dengan gerobak menuju parkiran. Mereka membawa robot itu ke tempat Bailey. Bailey kaget melihat Noisy Boy yang hancur tak bersisa, bahwa kalau Charlie sudah tidak punya apa-apa lagi. Charlie meminta Bailey untuk melihat robot yang dibawa Max semalam. Mereka berdua pun melihat robot itu dan beruntung Bailey memiliki sel baterai yang cocok, karena robot itu merupakan robot jadul generasi kedua yang sudah tua. Charlie berencana membuat robot itu untuk menjadi sparring robot latihan. Max yang mendengarnya tidak terima, dia bersikeras bahwa robot itu adalah robot miliknya. Karena dia yang membawa robot itu dari tempat pembuangan. Bailey kemudian menyalakan robot itu dan kemudian berhasil hidup. Robot itu mempunyai kemampuan untuk meniru gerakan. Bailey kemudian memberikan robot itu remote control pengendali bekas yang masih bisa digunakan. Max kemudian membersihkan robot itu. Setelah selesai membersihkan Atom, Max kemudian bertanya apakah Atom bisa bertarung. Bailey menjelaskan kalau Atom adalah jenis robot G2 dan dirancang untuk menjadi teman latihan sparring robot lain. Itulah mengapa Atom memiliki kemampuan meniru gerakan sehingga Atom dapat meniru gerakan robot manapun. Max bersikeras agar Atom bertarung. Charlie menjelaskan kalau Atom akan hancur di dalam pertarungan nanti. Max tetap keras kepala agar Atom dapat memulai pertarungannya. Max kemudian bertanya kepada Bailey tentang masa lalu ayahnya sebagai petinju profesional. Bailey, yang sangat mengenal Charlie, menunjukkan sebuah artikel lama sebuah pertarungan antara ayahnya dengan petinju juara dunia. Charlie mampu membuat sang juara itu kewalahan. Charlie bertarung sangat luar biasa seperti berdansa dengan lawannya. Bailey mengatakan bahwa itu adalah masa-masa yang sangat luar biasa. Charlie kemudian datang dan berkata itu adalah masa lalu, dan dia tidak mau membahasnya lagi. Charlie kemudian menyuruh Max untuk bersiap-siap pergi. Charlie akan pergi menuju Atlanta untuk mencari uang atau membeli robot baru. Singkat cerita, mereka berdua tiba di Atlanta, di stadion pertarungan robot kelas dunia. Charlie dan Max kemudian berjalan memasuki stadion. Charlie menyuruh Max untuk tetap di tempat karena dia akan menemui temannya yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, rombongan tim sang robot juara Zeus berjalan di depan Max. Para reporter pun berlarian berebut agar bisa mewawancarai sang pemilik robot yang bernama Farah Lemkova. Farah menjelaskan kalau kesuksesan Zeus adalah bantuan sang perancang robot terbaik dunia saat ini, yaitu Takmashido. Takmashido menjelaskan kalau Zeus memiliki sistem operasi terbaik untuk saat ini, dan apapun yang Zeus lawan akan dipastikan hancur. Max yang melihat wawancara itu pun semakin terpukau. Di dalam, Charlie menemui temannya yang ternyata adalah promotor di Crash Palace waktu itu. Charlie berniat untuk berhutang beberapa ratus dolar kepadanya, namun temannya yang tahu kebiasaan buruk Charlie enggan memberikan pinjaman karena Charlie tidak bisa dipercaya lagi. Charlie kemudian menjemput Max. Max sangat antusias setelah melihat pertarungan Zeus. Max sangat menyukainya dan mulai terobsesi dengan pertarungan tinju robot. Max tidak sabar sangat ingin melihat Atom bertarung. Charlie yang capek mendengarnya memiliki ide untuk membawa Atom ke pinggiran kota agar Max bisa diam.
Kemudian mereka berdua berangkat menuju sebuah tempat bernama The Zoo. Di sana terdapat arena pertarungan robot ilegal. Max menantang robot pemilik tempat itu yang bernama Kingpin. Kingpin memberi penawaran jika robot milik Max bisa bertahan selama 1 ronde, dia akan membayar $1.000. Namun jika tidak, robot milik Max akan menjadi miliknya. Max pun kemudian setuju. Pertarungan pertama Atom pun dimulai. Max mempersiapkan Atom ke dalam arena dan Kingpin mempersiapkan robotnya yang bernama Metro. Pertarungan pun dimulai. Di awal Metro mampu menghajar Atom habis-habisan. Charlie mencoba memberi arahan kepada Max. Max terlihat kesulitan. Charlie yang kemudian sadar sebentar lagi ronde pertama akan berakhir, dan jika Atom mampu bertahan mereka akan mendapatkan $1.000. Charlie menyuruh Max untuk terus bertahan karena sebentar lagi ronde pertama akan berakhir. Atom sempat tumbang namun masih bisa bangkit kembali. Ronde pun berakhir. Kingpin yang kesal menawarkan 1 pertandingan lagi dengan menggadaikan hasil taruhan tadi. Max yang polos langsung saja mengiyakan. Charlie mencoba menasihati Max karena bisa saja Atom akan kalah. Namun Max percaya diri kalau Atom mampu mengalahkan Metro. Ronde kedua pun dimulai. Max yang sudah tahu gerakan Metro sebelumnya mampu menghindari serangannya. Dengan 1 pukulan, Atom menghajar Metro dan membuat kegagalan sistem pada Metro. Metro pun tumbang. Mereka berdua pun mendapat bayaran dari Kingpin sesuai kesepakatan tadi. Mereka berdua pun pergi. Charlie sempat dihadang oleh seseorang dan memberi undangan pertarungan selanjutnya. Keesokan harinya, Max yang memprogram gerakan combo untuk Atom. Di saat bosan, Max menyetel musik dan mulai menari. Atom pun bergerak menirukan gerakan Max. Atom dan Max menari di halaman. Charlie kemudian datang dan tertarik melihat tarian Max dan Atom. Max kemudian menjelaskan kalau controller milik Atom sudah rusak. Max kemudian memodifikasi dan menyatukan spare part milik Noisy Boy sehingga membuat Atom bisa dikendalikan dengan perintah suara. Max ingin Charlie mengajari Atom gerakan combo yang nantinya program itu akan disimpan ke dalam memorinya. Awalnya Charlie menolak, namun akhirnya dia mau dengan syarat Max dan Atom akan menari setiap mereka akan bertanding. Karena tarian Max adalah pesona yang bisa membuat penonton menyukainya. Max yang malu pun dengan terpaksa mau agar Charlie bisa mengajari gerakan-gerakan tinju kepada Atom. Di waktu subuh, Charlie yang sudah bangun bersiap untuk latihan bersama Atom dengan mode meniru. Charlie mengajari Atom semua jurus yang dia kuasai. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat menuju arena berikutnya. Sebelum bertarung, Max dan Atom menari. Semua orang ternyata menyukainya. Atom mengalahkan setiap robot yang dia lawan dan membuat Max mendapatkan uang yang cukup banyak. Dengan pengendali suara, Charlie mengontrol Atom dengan sangat lincah. Karena dia sendiri yang memprogram gerakan Atom. Atom perlahan mulai dikenali di kalangan pecinta tinju robot. Setelah sekian banyak robot yang ia kalahkan, Charlie pun mampu membayar hutang kepada Bailey beserta bunganya. Atom yang kian populer membuat seorang promotor menawari Atom untuk bertarung di Liga Tinju Dunia. Ini adalah langkah awal Atom untuk masuk ke dalam kejuaraan tingkat profesional. Singkat cerita, di dalam stadion Liga Robot Dunia, Max mempersiapkan Atom untuk laga pembuka dengan melawan robot Twin Cities. Charlie sangat gugup karena ini adalah pertama kalinya ia mengikuti kejuaraan Liga Robot Dunia. Di tengah persiapan, mereka berdua ditemui oleh seorang suruhan dari Farah Lemkova. Mereka disuruh ke tempat markas sang juara dunia Zeus untuk berbincang-bincang. Di markas Zeus, Farah Lemkova langsung to the point berkata ingin membeli Atom yang akan dipergunakan sebagai lawan sparring latihan Zeus dengan harga $200.000. Charlie langsung bersedia, namun Max menolaknya. Karena menurut Max, Atom bukanlah robot untuk dijual. Farah memberi waktu sampai bel pertandingan antara Atom dan Twin Cities berbunyi. Max sekali lagi memperjelas bahwa Atom tidak dijual sekarang atau selamanya. Mereka berdua pun pergi. Di luar, Charlie mencoba menjelaskan bahwa uang $200.000 itu adalah uang yang sangat banyak. Tetapi Max bersikeras tidak ingin menjual Atom karena dia tahu Atom berbeda dari robot lainnya. Atom adalah seorang petinju, dan Atom juga diprogram oleh petinju profesional yaitu Charlie. Atom tidak ternilai harganya. Dan akhirnya pertarungan pembuka antara Atom melawan Twin Cities pun dimulai. Seperti biasa, Max dan Atom menari sebelum memasuki ring tinju. Hal itu membuat semua penonton ikut menari dan menyukainya. Sebelum bertarung, Charlie menyuruh Max untuk berdoa, karena lawan mereka kali ini bukanlah robot sembarangan. Pertarungan pun dimulai. Di awal, Atom sudah terlihat kewalahan. Twin Cities terus menghajar Atom bertubi-tubi hingga terdesak.
Charlie yang berusaha bertahan sambil mengamati pergerakan Twin Cities melihat suatu kelemahan Twin Cities, yaitu di bahu kanannya. Dengan pengalaman Charlie sebagai petinju, Atom mampu menghindari serangan beruntun Twin Cities lalu menyerang balik. Kini Atom mulai menguasai keadaan. Atom bergerak layaknya petinju profesional di atas ring. Atom menari dan menghajar Twin Cities bertubi-tubi. Atom terus menyerang titik kelemahan Twin Cities dan membuatnya mengalami kerusakan sistem. Dan dengan uppercut, Atom berhasil mengalahkan Twin Cities. Di saat pembawa acara sedang mengumumkan pemenang, tiba-tiba Max merebut mikrofon lalu dengan terang-terangan menantang Zeus untuk bertarung di depan wartawan. Farah Lemkova yang mendengarnya terlihat kesal. Kemudian, di parkiran, Charlie dan Max didatangi oleh Ricky yang masih memiliki dendam dengan Charlie. Charlie yang sekarang memiliki uang berkata akan membayar semua hutangnya. Namun bukan itu yang diinginkan Ricky. Ricky ingin membuktikan perkataannya yang ingin menghajar Charlie hingga sekarat. Charlie dan Max kemudian kabur, namun anak buah Ricky berhasil menangkap mereka dan mulai menghajar Charlie hingga babak belur. Tak hanya itu, Ricky pun mengambil semua uang milik Charlie lalu pergi. Di saat mereka berdua istirahat di dalam mobil, Charlie memikirkan sesuatu. Siang harinya, Charlie mengantar Max untuk menemui Debra dan suaminya Marvin. Karena ia sadar kalau ia adalah orang tua yang buruk bagi Max. Charlie menyerahkan Max kepada Marvin yang sudah pulang dari Italia karena memang mereka adalah orang tua asuh resmi Max. Marvin memberi sisa uang $50.000 sesuai perjanjian kepada Charlie, namun Charlie menolaknya. Charlie kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke gedung olahraga tinju Talet untuk menemui Bailey. Keesokan harinya, Bailey mencoba memberi pengertian kalau Max sangat mengidolakan Charlie. Charlie menjawab kalau dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik. Bailey juga mengatakan kalau ia juga mengidolakan ayahnya dulu dan ingin melakukan apa saja agar bisa bertemu kembali dengan ayahnya yang kini sudah tiada. Beberapa hari kemudian, Charlie pergi menuju rumah Debra dengan maksud ingin menjemput Max. Charlie meminta maaf atas semua yang terjadi. Charlie meminta izin untuk satu malam saja mengajak Max berjuang melawan Zeus. Karena pertarungan melawan Zeus adalah hal yang sangat diinginkan oleh Max untuk saat ini. Kemungkinan Atom akan hancur di tangan Zeus, setidaknya mereka akan berjuang malam ini. Debra pun mengizinkan dan Max pun tersenyum gembira. Malam harinya, Max dan Charlie membawa Atom menuju arena. Di atas arena, Charlie melihat Bailey di barisan para penonton yang memberi dukungan. Beberapa saat kemudian, Zeus dengan gagah perkasa melompat memasuki arena pertarungan. Charlie dan Max pun bersiap-siap dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Atom terjatuh oleh pukulan pertamanya Zeus, namun Atom masih bisa bangkit kembali. Zeus kemudian menghajar kembali Atom hingga tersungkur lagi, dan Atom masih bisa bangun. Zeus menghajar Atom tanpa ampun, sekali lagi Atom terjatuh, Atom masih belum menyerah dan lagi-lagi bangkit kembali. Zeus kemudian menghajar Atom bertubi-tubi, dan untuk pertama kalinya Atom mampu menghajar wajah Zeus. Kini giliran Atom balik melawan, namun Zeus berhasil membalikan keadaan dan memojokkan Atom. Atom pun mampu bertahan dan diselamatkan oleh bel ronde pertama. Kedua kubu memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Ronde kedua pun dimulai. Zeus masih menguasai seluruh pertarungan. Atom berusaha bertahan dan sesekali melancarkan serangan. Atom kembali jatuh dan mampu bangkit lagi seakan tidak ingin menyerah. Hingga akhirnya ronde keempat, Atom terkena pukulan fatal yang membuat sistem pengendali suara miliknya rusak dan tidak dapat dikendalikan. Atom yang pasrah hanya diam saja menerima pukulan beruntun sang juara Zeus. Ronde pun berakhir. Max pun mematikan sistem pengendali suara di tubuh Atom dan mengaktifkan mode peniru. Max ingin Atom meniru setiap gerakan Charlie sehingga Atom bisa bergerak lebih leluasa dan lebih cepat. Awalnya Charlie menolak, namun Max terus meyakinkan kalau Atom pasti bisa mengalahkan Zeus dengan bantuan Charlie. Charlie yang tidak punya pilihan lain pun mengiyakan. Charlie pun mengaktifkan mode peniru di tubuh Atom. Ronde kelima sekaligus ronde terakhir pun dimulai. Charlie menggerakkan Atom dengan menirukan gerakannya dari luar ring. Charlie terus bertahan. Charlie menantang Zeus untuk terus maju. Charlie masih saja terus bertahan. Dia menunggu hingga Zeus kelelahan. Di saat Zeus mulai melambat dan tenaganya mulai habis, kini giliran Atom yang menyerang. Atom menghajar Zeus bertubi-tubi. Kini giliran Atom yang memojokkan Zeus. Di bangku kontrol, Takmasido yang kesal turun tangan mengendalikan Zeus. Namun hal itu sia-sia. Atom pun menghajar Zeus tanpa ampun. Charlie menggerakkan Atom layaknya sedang menari.
Bailey dan Max yang melihatnya pun menangis terharu melihat perjuangan Charlie yang sangat luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Zeus tumbang. Namun Zeus masih mampu bangkit kembali dan Atom mulai menghajar kembali Zeus hingga babak belur. Hingga bel pertandingan pun berbunyi. Zeus diselamatkan oleh Bel. Semua orang bersorak, pertandingan yang sangat luar biasa. Setelah penghitungan juri, pertandingan kali ini dimenangkan oleh Zeus karena perolehan nilai yang lebih tinggi dari Atom. Dan hal itu tidak jadi masalah bagi Max dan Charlie. Karena Atom malam ini berjuang dengan sangat luar biasa. Meskipun kalah, Atom mulai menjadi idola banyak orang. Max kemudian memeluk ayahnya Charlie. Max bangga dan bahagia memiliki ayah seperti Charlie. Dan berakhirlah alur cerita Real Steel ini guys. Semoga kalian terhibur. Like jika kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Saya di sini mohon undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.